Tentunya di zaman sekarang pasti banyak orang yang mau berinvestasi. Apalagi buat teman-teman yang nonton video ini, mau itu Gen Z atau nggak Gen milenial atau Gen Alpha. Dan jadi di sini gue mau sharing berdasarkan pengalaman gue dan juga sharing ke teman-teman gue atau teman-teman gue sharing ke gue atau bahkan yang gue analisa di YouTube, Instagram, TikTok atau sosial media lah pokoknya. Dan buat teman-teman di sini gue nggak tahu ini relate apa enggak, tapi gue cuma bisa membantu biar lu bisa ada gambaran ya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada beberapa tahapan atau beberapa kategori yang dimana teman-teman bisa berinvestasi dari mulai gaji di bawah 1 juta, dari di bawah 5 juta, dari di bawah 10 juta atau lebih dari 10 juta. Dan ini berdasarkan pengalaman gua. Kalau misalnya lu ada masukan atau saran, coba tulis di kolom komentar biar gua sama-sama belajar dan teman-teman yang lain yang nonton video ini juga belajar dari kalian ya cuy. Tentunya untuk kategori pertama, investasi ini itu di bawah 1 juta per bulan. Atau ketika teman-teman punya pemasukan di bawah 1 juta per bulan, tentunya investasi yang terbaik buat teman-teman sendiri adalah investasi untuk diri sendiri. Dan jadi teman-teman ketika punya 1 juta nih, atau nggak mungkin teman-teman gajian 1 juta per bulan, investasi yang terbaik ya udah teman-teman bisa belajar atau bisa ngebangin value diri kalian sendiri. Mungkin di sini fase di sini teman-teman yang banyaknya itu fresh graduate, atau nggak mungkin banyak yang masih mahasiswa, atau nggak masih ada yang kuliah, atau nggak mungkin yang lulusan SMA baru turun langsung terjun di lapangan. Nah, atau nggak juga bahkan guru ya, guru honorer. Kebanyakan mereka itu gaji di bawah 1 juta per bulan. Makanya investasi yang terbaik ya menurut gua pribadi itu investasi ke diri sendiri. Buat belajar tentang AI, atau nggak mungkin belajar tentang automation, atau nggak mungkin belajar social media spesialis, atau nggak ya sekiranya belajar yang daring lah. Karena apa? Karena mungkin teman-teman punya fisik yang masih sehat dan masih bisa kerja secara offline. Nah, teman-teman sebisa mungkin harus punya kerjaan online juga. Karena kebanyakan di sini pastinya yang kerjanya fisik itu kan 9 to 5 ya, atau nggak mungkin dari jam 6 sampai jam 2. Nah, selebihnya kan teman-teman kosong tuh. Nah, manfaatin untuk kerja online. Kayak misalnya teman-teman jadi desainer, atau nggak videographer, atau nggak mungkin sebagai editor, atau apapun itu yang sekiranya bisa menghasilkan cuan ya cuy. Apalagi di zaman sekarang affiliate, dropshipper, segala macamnya itu masih banyak lagi jualan lah pokoknya lah. Biar apa? Biar teman-teman bisa menjalani kehidupan dan juga bisa meneruskan kebutuhan sehari-hari juga. Untuk kategori selanjutnya, ini di range 1 sampai 5 juta atau di bawah dari 5 juta per bulan. Teman-teman, ini yang gue saranin ke teman-teman. Kalau misalnya gaji lu masih segini, lebih baik lu sambil belajar. Jadi semisal lu udah 3 bulan nih, 3 bulan kan kekumpul 15 juta per bulan, atau enggak mungkin disisihin per bulan itu 500 ribu. Nah, atau enggak teman-teman kalau misalnya enggak mau ribet, nah per bulan teman-teman sisihin 500 ribu di awal. Nanti mau itu 100 ribu sampai 500 ribu dah. Nah, dan nanti teman-teman itu uang yang disisihin itu buat belajar atau uang belajar. Mau itu di bibit, di ajaib, di kripto, di blockchain, atau di apapun itu. Jangan beli kayak emas, perak, jangan dulu. Karena itu lebih baik teman-teman beli gramasi yang lebih, bukan yang 0,5 atau yang 1 atau yang 2. Nah, sayang. Lebih baik teman-teman itu sebagai uang belajar aja. Teman-teman bisa belajar lewat bibit, atau enggak ajaib, atau enggak mungkin Stockbit, atau enggak mungkin peluang, atau enggak apapun itulah yang sekiranya teman-teman enjoy untuk belajarnya. Dan kalau misalnya gue saranin untuk teman-teman yang sebagai pemula, ini pertama bibit. Kalau misalnya teman-teman bibit udah jago, udah paham, naik lagi ke kelas berikutnya ajaib. Kalau ajaib udah paham, udah aman, udah misalnya teman-teman udah paham nih dari chartnya kayak gimana, dari teman-teman menganalisanya kayak gimana, segala macamnya udah paham. Nah, itu naik lagi ke Stockbit atau enggak peluang, atau enggak ya banyak lah pokoknya platform-platform yang sekiranya masih aman diawasi sama OJK. Dan tentunya lebih baik gue saranin buat teman-teman yang sering atau digunakan sama orang-orang dibandingkan teman-teman coba platform-platform yang dimana walaupun udah terawasi dengan OJK, tapi kan lu tahu sendiri akhir-akhir ini ada tuh kasus yang dimana Dana Syariah Indonesia Dana Syariah, pokoknya Dana Syariah lah, yang dimana dia itu mengkorupsi atau menilap sebanyak 1,4 triliun walaupun namanya syariah, walaupun diawasi sama OJK sendiri. Dan juga
di 5 juta per bulan ini gue lebih baik lu untuk investasi kayak misalnya tadi yang gue bilang kayak Ajaib atau enggak saham lah. Nah, kita taruh saham di sini ya guys ya. Saham buat teman-teman karena lumayan juga kalau misalnya teman-teman nanti udah paham untuk saham sendiri, dan ya ini juga buat jangka panjang lebih baiknya seperti itu. Selanjutnya untuk kategori 10 juta per bulan atau under 10 juta per bulan dari 6 sampai 10 juta per bulan. Ini teman-teman lebih baik investasinya itu udah mulai naik ke yang sekiranya itu agresif. Nah, kenapa gue bilang agresif? Karena lu masih muda, lu masih banyak peluang kalau gagal segala macamnya. Dan kalau misalnya lu hoki, siapa tahu kan keuntungan ada di depan mata lu gitu. Dan tapi ingat, jangan cacing-cacing agak-agak. Tergantung juga kebutuhan amat juga, tergantung ekonomi kalian. Kalau kalian anak pertama atau nggak punya adik-adik segala macamnya, ini lebih baik jangan cacing-cacing naga-naga. Jangan cacing-cacing naga-naga, tapi lebih baik teman-teman 10-30% ini diinvestasiin. Berarti 1-3 juta per bulan dimasukin investasi. Kayak misalnya ke saham, atau nggak teman-teman beli emas. Tapi gue saranin atau gue nggak merekomendasiin, tapi teman-teman bisa. Habis itu teman-teman bisa masukin ya nyicil lah buat beli Bitcoin atau nggak apapun itulah. Nah, ini nanti teman-teman di sini ya akan pastinya kan teman-teman sebelum lewatin ini kan ngelewatin ini juga guys ya, lewatin yang 5 juta per bulan nih. Nah, dari 5 juta per bulan teman-teman kan udah banyak nih pengalaman, pembelajaran segala macamnya. Dan kalau misalnya teman-teman udah paham, nanti ketika teman-teman expect-nya udah 10 juta per bulan nih atau enggak 6 sampai 10 juta per bulan, ini kan otomatis udah jago dong, udah punya knowledge yang oke dibandingkan waktu teman-teman gaji di antara 1 sampai 5 juta per bulan. Dan di sini teman-teman bisa lebih on fire lagi buat naruh saham-saham kalian. Ingat, walaupun teman-teman gajinya itu naik, pendapatan kalian naik, tapi gaya hidup kalian jangan sampai naik. Ini yang susah. Gue juga ngerasain sendiri. Emang ketika kita gajinya naik, walaupun cuma 1-5 juta per bulan, itu susah banget buat ngilangin kita emosionalnya atau enggak borosnya, atau enggak ya bisa dibilang nafsuan lah. Karena kita kadang berfokus untuk menyenangkan inner child kita dengan alasan seperti itu. Padahal mah ya tai lah anjir. Gue juga baru sadar coy, akhir-akhir ini boros banget ya. Gimana gue sebelumnya itu per bulan itu, sebelum gue gajian yang masih standar gitu UMR, gue per bulan bisa sampai 1-2 juta per bulan pengeluaran. Dan dalam keadaan kondisi gue masih tinggal sama keluarga, dan alhamdulillah ketika gue udah lebih dari 10 juta per bulan ya udah. Tapi pendapatan gue juga pendapatan pengeluaran gue juga naik ya, tanpa gue sadarin. Kayak misalnya gue emang sih itu juga buat pekerjaan ya, kayak misalnya gue harus beli member atau nggak subscribe segala macamnya. Nah, dan terakhir tentunya kalau misalnya teman-teman gajinya itu udah 10 juta per bulan. Nah, kenapa gue nggak bahas 50 juta per bulan atau gue nggak bahas 100 juta per bulan segala macamnya? Karena gue belum di fase itu. Walaupun gue pernah sekali 2 kali di masa-masa gue per bulan dapat segitu, tapi gue nggak mau bahas kayak gitu. Karena gue rasa gue lebih baik di fase yang ini aja nih, 10 juta per bulan. Gak usah yang jauh-jauh dulu. Dan untuk di fase 10 juta per bulan, ini gue saranin lu udah masukin ke plotting-plottingnya. Jangan cuma fokus ke satu aja. Sebelumnya kan lu udah di saham nih. Nah, udah di saham, nanti lu bagi lagi tuh yang sekiranya ini harus ada dana darurat. Nah, dana darurat ini banyak bang. Tentunya dana darurat teman-teman yang harus punya itu 6 kali pengeluaran sebulan teman-teman pengeluaran. Contoh misalnya sebulan teman-teman pengeluarannya itu cuma 3 juta, ya udah berarti dana darurat sebisa mungkin ada 18 juta di rekening kalian. Ya tergantung dengan keadaan kondisi ekonomi dan juga finansial kalian. Ini bisa dibilang ya untuk masalah investasinya teman-teman lebih barbar lagi. Dan tentunya tahu sendirilah kalau misalnya udah banyak uang kalian, jangan sampai ditaruh di rekening atau nggak di bank doang. Karena inflasi atau nggak apa, jadi lebih baik dialokasin ke masing-masing, kayak ke saham atau nggak emas atau nggak, ya pokoknya tergantung teman-teman lah mau di mana. Dan ingat, nggak semestinya teman-teman harus ngikutin rumus 50-30-20 segala macamnya. Teman-teman punya rumusnya sendiri, itu hanya rekomendasi ke orang-orang yang tentunya yang umum digunakan sama orang-orang. Dan teman-teman pastinya punya cara sendiri, punya rumusnya sendiri, punya perhitungan sendiri. Mungkin itu aja guys ya, dari kategori 4 ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau nggak ada yang salah menurut lu, coba kritik atau nggak komentar di kolom komentar gue.
Dan pastinya gue akan baca dan gue akan menghargai setiap pendapat apa yang lu kasih. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.